2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Vonis hukuman Harvey Muiz di Korting 5,5 tahun dari tuntutan jaksa. Terdakwa kasus dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai Harvey terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan ex-direktur utama PT Timah Tbk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani dan kawan-kawan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan di rutan, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Eko Arianto di ruang sidang, Senin, 23 Desember 2024. Hakim Eko mengatakan, Harvey terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah yang akan diganti menjadi pidana badan 6 bulan jika tidak dibayar. Selain itu, Hakim Eko juga menyatakan Harvey terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Muiz dihukum 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan. Ia juga dibebankan biaya uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Jaksa menilai, Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ex-direktur PT Timah Tbk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani dan para bos perusahaan smelter swasta. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan, ujar jaksa. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dari penerimaan uang 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Harvey yang merupakan perpanjangan tangan PT Refinet Bangkatin, RBT, bersama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Harvey menghubungi Mohtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mohtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh manajer PT Kiese, Helena Lim. Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Muiz bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara 420 miliar rupiah, memperkaya terdakwa Harvey Muiz dan Helena Lim setidak-tidaknya 420 miliar rupiah, papar jaksa. Atas perbuatannya, Harvey Muiz didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Pertama KUHP dan pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.